Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak Ibu, para wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta anak-anakku, santriwan, santriwati SMPT Wahdatul Ummah. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita masih bisa menjalani aktivitas Ramadan kita dengan baik. Dan sekarang kita sudah memasuki hari yang ke-26. Artinya sebentar lagi Ramadan selesai dan kita akan menyambut hari raya Idul Fitri. Dan juga sekarang adalah hari terakhir sanlat online, pesantren kilat tetapi online. Yang hari-hari biasanya kita laksanakan tahun-tahun kemarin dengan semarak, dengan penuh kegembiraan di SMP kita tercinta ini, sekarang kita harus melaksanakannya dengan cara daring atau online. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberikan kita pahala. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga sahabat, mudah-mudahan kita pun akan mendapatkan syafaat. Bapak Ibu, para santri yang dirahmati Allah, insya Allah hari ini adalah hari terakhir dan Ustaz akan menyampaikan materi tentang berbagi atau sedekah atau infak atau apapun namanya. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini, kita sangat dianjurkan untuk berbagi, peduli terhadap sesama. Sharing is caring. Jadi kalau kita berbagi itu artinya kita peduli. Kalau hanya peduli tapi tidak berbagi, maka manfaatnya tidak bisa dirasakan orang lain. Maka tanda kepedulian kita itu harus kita berbagi. Berbagi apapun. Bapak Ibu, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah tidak asing dengan sedekah dan juga infak. Dan nanti kita ini di penghujung Ramadan juga akan melaksanakan sedekah yang wajib atau zakat. Begitu zakat mal maupun zakat fitri. Mudah-mudahan ini para santri bisa nanti ikut mengantarkan zakatnya atau ikut juga di masjid-masjid ikut menyalurkannya, membagikannya, sehingga bisa lebih bersyukur lagi melihat keadaan tetangga maupun saudara-saudara kita. Nah, ternyata sedekah ini adalah amalan yang sangat hebat sekali. Kenapa hebat? Karena seandainya orang yang meninggal itu minta dihidupkan lagi, itu hanya gara-gara untuk bisa bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, seandainya Engkau mau memanjangkan umurku sedikit atau menunda kematianku sedikit saja, sebentar saja, niscaya aku akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Maka dari itu sedekah ini sangat hebat sekali, banyak keutamaannya. Nah, kita yang masih hidup, mari kita manfaatkan usia kita ini untuk bersedekah. Bapak Ibu, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang baik ini saya akan membacakan beberapa keutamaan daripada bersedekah. 5 keutamaan sedekah. Silahkan siapkan catatannya, nanti dicatat supaya tidak lupa. Yang pertama, keutamaan sedekah yaitu dapat menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah bersabda, "As-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar." Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Nah, ini yang sering main api ini, main bakar-bakaran. Ketika api sudah menjadi besar, ditiup malah semakin besar, apa yang kita lakukan?
kita ambil air, kita siramkan ke dalam api. Apa yang terjadi? Api langsung padam seketika tanpa bekas. Bahkan bara apinya pun padam. Seandainya kita memadamkan api dengan kain, mungkin apinya padam, tetapi baranya masih ada. Berbeda dengan air. Ketika api kita siram dengan air, apinya padam plus bara-baranya juga padam. Asapnya hilang. Nah, sedekah seperti itu. Jadi sedekah yang kita keluarkan pada hakikatnya manfaatnya untuk diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat bersedekah adalah sedekah itu sangat mudah, dapat berupa apa saja, sehingga kita pun semua orang bisa melakukannya. Bahkan orang yang tidak memiliki makanan maupun uang sedikit pun bisa bersedekah. Bagaimana caranya? Wa tumitul adza 'anit thariqi shadaqah. Menyingkirkan duri, menyingkirkan kayu, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan-jalanan, itu adalah sedekah. Nah, ini para santri ini yang sering main keluar, padahal masih PSBB, masih lockdown, masih sering jalan-jalan, ngabuburit, lain-lain, main ke rumah teman. Kalau di jalan menemukan sesuatu yang menghalangi jalan, singkirkan. Aduh, naik motor usah tanggung, berhenti sejenak. Singkirkan penghalang itu, niscaya itu menjadi sedekah bagi kita. Lagi jalan, ada sampah, ambil, simpan sampai ketemu tempat sampah. Lagi jalan lagi, sekarang ada musim hujan, ada pohon atau ranting yang jatuh menghalangi jalan, ambil, singkirkan. Melihat ada paku, ada duri, singkirkan. Itu merupakan bagian dari sedekah juga. Yang ketiga, sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Jadi harta yang kita sedekahkan tidak akan mengurangi rezeki kita. Rasulullah bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Nah, ini jadi sedekah itu membuat kita lebih berwibawa, punya harga diri. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi orang yang sering memberi, sering bersedekah, sering ngasih, itu dia lebih terhormat, lebih berwibawa daripada orang yang meminta-minta. Maka kita sebagai seorang muslim mentalnya harus memberi, jangan meminta. Orang yang sering meminta-minta, wibawanya turun, tidak punya harga diri. Seandainya kita punya teman di rumah maupun di sekolah yang sering minta-minta jajan, bagaimana tanggapan kita? Tentu kita tidak suka. Dan kita akan meremehkan dia. Temen ngapain sih minta-minta terus? Nah, hilang harga dirinya. Berbeda kalau kita sering memberi. Kita sering ngasih, sering memberi, orang-orang akan suka dan juga kita akan didengarkan perkataannya. Kenapa? Karena kita memberi manfaat. Yang keempat, Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang bersedekah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah." Orang yang berinfak bersedekah di jalan Allah itu perumpamannya seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil. Satu biji itu tumbuh 7 pohon. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap batangnya itu, setiap pohonnya tumbuh lagi ada 100 cabang. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala balasan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas anugerahnya, lagi maha mengetahui. Jadi tidak usah khawatir, walaupun kita sedekahnya sembunyi-sembunyi, Allah mempunyai sifat al-alim, Allah tahu. Dan pahala sedekah tidak usah kita ngitung-ngitung. Saya kalau sedekah 1.000 nanti dapat 10.000, nggak usah. Wah, saya lagi butuh uang 1 juta nih, sedekah 100.000, jangan begitu. Jangan kita perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti kecewa. Kenapa kecewanya? Ternyata Allah menghitung lebih banyak lagi. Kalau kita hanya mengharapkan balasan 10 kali lipat, ternyata di dalam Al-Baqarah tadi Allah menjanjikan balasan hingga 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, seperti yang Allah kehendaki. Maka sedekah, kita bersedekah karena Allah ikhlas
Jangan sampai kita menguangkan pahala kita. Kita bersedekah hanya ingin mendapatkan harta. Mungkin kita akan dapat hartanya, mungkin. Tetapi yakinlah Allah yang Allah berikan itu lebih baik daripada yang kita minta. Jadi mari kita bersedekah dan jangan khawatir miskin, karena Allah akan melipat gandakan pahalanya. Pahalanya banyak sekali. Itu yang keempat. Yang terakhir, keutamaan sedekah adalah akan mendapatkan naungan nanti di hari akhir. Rasulullah bersabda, dan seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah disedekahkan. Nah, ini para santri coba dilihat tangan kanan dan kirinya, dekat nggak? Dekat ya. Kira-kira seandainya tangan kanan berbuat sesuatu, yang kiri bisa lihat nggak? Bisa, karena dekat, ketahuan. Diumpetin di belakang, yang kiri tahu. Diumpetin di mana tahu semua. Tetapi kenapa di sini digambarkan ketika tangan kanan bersedekah, yang kiri sampai nggak tahu? Pasangannya sendiri nggak tahu. Ini kan nggak mungkin. Maksudnya adalah sedekah yang sembunyi-sembunyi itu juga terkadang lebih baik daripada yang terang-terangan. Kenapa? Karena kalau sembunyi-sembunyi biasanya kita akan lebih ikhlas. Kalau terang-terangan mungkin awalnya ikhlas, tetapi ketika mendapatkan pujian bisa jadi berubah. Maka sedekah diam-diam, sembunyi-sembunyi itu bagus. Umar bin Khattab telah mencontohkan dulu ketika lagi keliling, didapati satu rumah sedang memasak air. Kenapa? Tidak punya harta, tidak punya makanan untuk dimasak. Sedangkan anak-anaknya lapar, butuh makanan. Maka Umar tanpa, ketika itu jabatan beliau presiden, khalifah, tanpa menyuruh pembantunya, pengawalnya maupun lain-lainnya, Umar sendiri yang menggotong malam-malam, menggotong tepung, menggotong gandum, dibawa ke rumah ibu itu, dimasakkan sampai kenyang, pulang. Tidak ada yang tahu. Jadi kita sedekah pun sembunyi-sembunyi bisa. Atau kita sedekahnya kreatif. Kalau kita ingin mengetes keikhlasan kita, misalnya hari Jumat, atau kita ingin infak ke kotak masjid, uang 10.000 dilipat di dalam uang 2.000. Jadi ketika dimasukkan, orang taunya infak 2.000, padahal di dalamnya ada uang 10.000. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 keutamaan sedekah. Yang pertama tadi Ustaz ulang lagi. Sedekah itu dapat menghapuskan dosa. Kita semuanya punya dosa, maka perbanyak sedekahnya. Yang kedua, sedekah itu mudah. Jadi bisa apa saja. Bahkan kita tersenyum kepada tetangga, kepada teman, adik, kepada bapak, pada ayah, ibu, abi, umi, itu sedekah. Kemudian tidak akan mengurangi harta, tidak usah khawatir. Karena harta itu milik Allah, ketika kita infakkan di jalan Allah, nanti Allah yang ganti. Tidak ada ceritanya orang yang miskin karena bersedekah. Yang keempat, pahalanya dilipat gandakan. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 700 kali lipat. Dan yang terakhir adalah nanti akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu para santri yang dirahmati Allah, mari kita azamkan dalam hati, kita usahakan setiap hari kita bersedekah walaupun hanya sedikit. Tidak masalah. 1.000 tidak apa-apa, karena itu nanti akan menolong kita semuanya. Para santri yang dirahmati Allah, itu materinya sudah selesai tentang sedekah. Nah sekarang Ustadz mau bikin challenge, tantangan untuk kita semuanya. Untuk pikir sedekah itu hanya uang, uang, dan uang. Maka dari itu Ustadz tantang kalian untuk mengeluarkan ide kira-kira sedekah macam apa, seperti apa yang bisa kita lakukan, dan itu belum pernah terpikir oleh teman-teman yang lainnya. Sebagai contoh, nah, misalnya Ustadz kasih contoh, ini sedekahnya kreatif. Yang pertama misalnya, sedekah berbagi nasi bungkus. Kalau di rumah kita sering makan atau sedang beli makanan, atau abi umi kita masak makanan yang banyak, dibungkus satu. Ketika keluar ketemu tukang becak, kasih, cukup satu aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti dibawa lagi satu bungkus lagi, ketemu kuli bangunan, kasih. Sedekah nasi bungkus.
Yang kalau kita pun mau beli nilainya nggak akan mahal. Beli nasi padang pakai telur, ada sambal rendangnya, sambal hijaunya, itu paling 10.000. Dengan 10.000 itu kita bisa memberi makan orang lain. Apalagi sekarang di musim yang sedang kelaparan. Au it'amun fi yaumin dzi masghubah, memberi makan pada hari masghubah, yaitu hari-hari ketika kelaparan seperti sekarang ini, itu pahalanya besar. Jadi silakan nanti kreatif sendiri, atau kalian mau masak sendiri, masak Indomie, kasih nasi dibungkus, kasihin ke orang lain. Itu sedekah luar biasa. Atau yang kedua, nah ini gampang. Mungkin ini lebih cocok untuk santriwati yang tinggal di dekat masjid atau musola. Tawarkan kepada pengurus masjid atau musolanya untuk mencuci mukena di masjid. Mungkin kita pernah punya pengalaman yang kurang menyenangkan ketika masuk musola atau masjid. Ternyata ketika mau pakai mukena atau mau pakai sarung bagi yang laki-laki, bau apek. Kenapa? Sering dipakai, jarang dicuci. Tawarkan, Ustadz, Ustazah, Bapak, Ibu, Pak D, Le, ini musola. Ini mukenanya atau sarungnya saya mohon izin untuk saya cuci ya. Nanti saya pulangin lagi. Ustaz, saya nggak bisa nyuci, di laundryin aja, paling berapa, sekilo 7.000, 8.000, bersih, wangi, disetrika. Masya Allah. Mudah-mudahan setiap orang yang memakai mukena itu, memakai sarung itu, kalian pun akan mendapatkan pahalanya. Silahkan dicoba. Yang dekat masjid, dekat musola, apalagi hari Ramadan biasanya sering dipakai ini. Atau sajadah, kita ambil beberapa atau semuanya, cuci di rumah, atau kita laundry nggak apa-apa. Sudah rapi, sudah selesai, kita pulangi. Yang ketiga, lebih mudah lagi. Kita tidak perlu mencuci, tidak perlu bungkus-bungkus nasi. Sedekah pengharum ruangan. Belilah pengharum ruangan, ya apapun mereknya terserah. Kita letakkan di masjid. Langsung kita gantungin di mana? Tempat kipas, di AC. Atau diletakkan di mana? Jadi ketika orang masuk masjid, masuk musola, harum, nah, kan enak. Kalau kita masuk ruangan kemudian pengap, bau, kan nggak nyaman. Tapi dengan pengharum ruangan ini, orang-orang yang sholat di tempat itu menjadi nyaman. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan keberkahannya, dapat pahalanya. Ada lagi yang 4, misalnya kita bersedekah sendal di masjid. Wah, apalagi sebentar lagi ini musim Idul Fitri, orang-orang biasanya sendalnya bagus-bagus, baru-baru, nggak boleh kena air. Ketika masjid mau wudhu sayang. Kenapa? Nanti kalau basah sendalnya rusak. Kita sedekah sendal satu aja, sendal swallow atau apa, tulisin sendal masjid, sendal musola, taruh. Jadi orang yang memakai untuk wudhu, untuk ke kamar kecil, mudah-mudahan kita mendapatkan ganjarannya. Dan itu awet kan sendal ya, apalagi jarang dipakai, asal jangan diambil orang. Maka ditulisin sendal masjid, sendal musola. Silakan beli satu, letakkan. Kalau pengen hebat lagi, tanam saham. Sekarang orang lagi seneng-senengnya nanam saham, tanam di sini, di sana, di sini, supaya untungnya banyak. Kita juga sama. Musola ini taruh satu, masjid ini taruh satu, ini taruh satu. Wah, pahalanya banyak, masya Allah. Apalagi misalnya, ini yang sering ke pasar, apalagi pasar tradisional, atau beli di warung-warung tetangga, jangan ditawar. Apalagi kalau kita lihat yang jualan itu ibu-ibu bawa anak atau sudah tua, kasihan. Tawarkan harga, beli saja. Ustaz, kemahalan, saya kemarin tahu di sana harganya lebih murah. Niatkan untuk sedekah. Insya Allah uang kita yang belanjakan kepada orang itu akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bermanfaat untuk beli susu anaknya, beli beras, beli sayur, dan lain-lain. Maka kalau kepada pedagang kecil, jangan kita menawar terlalu sadis. Kalau bisa malah dilebihin, wah hebat lagi itu, masya Allah. Beberapa bulan yang lalu, Ustaz sempat ngobrol dengan salah seorang santri WU. Dia ingin menjadi YouTuber. Kenapa ingin menjadi YouTuber? Dia ingin merekam atau mendokumentasikan pedagang-pedagang kecil yang jarang dipandang orang. Misalnya jualannya pakai sepeda, hanya jualan sayuran, yang kecil-kecil. Dia ingin seperti itu, membeli dan mengajak orang-orang untuk membeli. Masya Allah, itu niat mulia. Jadi niatnya adalah ketika kita
beli kepada tetangga, pada saudara, kepada pedagang kecil, jangan ditawar kalau bisa. Malah kalau bisa kalau dilebihin, niatkan untuk sedekah. Wah, senang banget itu orang. Atau yang terakhir, kita nggak bisa ngapa-ngapain, paling mudah adalah dengan memberi tumpangan. Kita sedang mau ke masjid, naik motor, ada bapak-bapak, ayo pak bareng, wah itu sedekah itu. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi aw tahmilu mata'ahu shadaqatun. Jadi memberi tumpangan orang atau membantu mengangkatkan barang ke kendaraannya itu adalah sedekah. Kalau kita lewat ada teman jalan, tawarkan tumpangan. Ustaz dia nggak mau, ya sudah, kita sudah mendapatkan pahala. Kenapa? Kita berbuat baik. Atau yang orang tuanya dagang atau habis belanja, bawain barang-barang dagangannya, itu adalah sedekah. Lihat ayahnya lagi angkut-angkut barang, jangan diam main game, bantu angkatin, itu adalah sedekah. Lihat uminya pulang dari pasar, belanjaannya banyak, jangan hanya diliatin, bantu, dibawain, taruh ke dapur, diberesin, itu adalah sedekah. Nah, Bapak Ibu para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit materi kita hari ini, yaitu tentang berbagi, tentang bersedekah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat